Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh dan juga kru TV One dan saudara-saudari dari Universitas Negeri Jakarta, betul? UNJ? Saya salah sebut nanti, Universitas Negeri Jakarta. Juga para saudara-saudari dari Jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat sekalian, dan para pemirsa TV One dimanapun anda berada. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih من لذني وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, Maha mengawali kerajaan langit dan bumi dari tiada, Maha menciptakan waktu dan tempat, dan Dia Allah lepas dari keterikatan waktu dan tempat, namun menguasai segenap waktu dan tempat. Dialah Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tiada satupun makhluk yang menyerupainya. Tunggal, sempurna, abadi, sebelum zaman tercipta, hingga zaman dicipta, hingga zaman ini berakhir, diakhiri dengan zaman yang tidak akan pernah ada akhirnya. Berarti manusia sama-sama abadi dong, karena toh nanti manusia abadi setelah wafatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul, manusia abadi, tapi bedanya keabadian manusia milik Allah, diberi oleh Allah, bukan milik manusia. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan, dalam pertemuan kita yang luhur ini, bersama-sama kita berkumpul di siang hari yang indah, juga bersama para pemirsa di seluruh wilayah, sama-sama di dalam cahaya keluhuran tuntunan ilahi, di mana telinga adalah salah satu anugerah ilahi untuk mencapai keluhuran dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dengan kita tidak memiliki telinga, kita akan bisa kesulitan atau lebih sulit mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Namun Sang Maha Pencipta telinga dan pendengaran maha mampu membuat orang yang tidak mendengar lebih mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dari yang mendengar. Maka kembali kepada sang pemiliknya, kembali kepada sang pengawalnya yang mencipta telinga ini dan seluruh panca indera kita daripada sebutir sel, lalu menjadi gumpalan darah, lalu gumpalan daging, lalu dipecah menjadi darah, tulang, kulit dan seluruh tubuh yang sempurna. Sampailah kita pada topik di siang hari ini, yaitu kiat-kiat peristiwa yang mengingatkan kita sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memulai kelahiran beliau dengan tanda keluhuran terluhur, sebagaimana kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihimassalat wa alaihimassalam. Allah jadikan Nabi Isa itu berbicara dari sejak ia bayi. Demikian di dalam surat Maryam. Ia berkata, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya.
Saudara-saudariku yang kemuliakan, Nabi Isa berkata saat dia masih bayi, saat ia difitnah oleh orang-orang lain, ibunya, kamu ini orang baik-baik, punya anak, tidak punya bapak, kurang ajar, buat tidak dan lain sebagainya, caci maki. Maka ia menunjuk bayi pun berbicara. Maka bayi Isa bin Maryam berbicara, salam sejahtera di hari kelahiranku, di hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Nabi Isa bin Maryam, kata Allah. Demikian hadirin hadirat, betapa mulianya, betapa luhurnya. Namun ada satu kemuliaan yang lebih besar di saat detik-detik kelahiran Sayyidina Muhammad. Di dalam sirah Ibn Hisham, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam riwayat beliau sendiri dan riwayat lainnya bahwa ketika beliau lahir itu langsung dalam keadaan bersujud dan telunjuknya menunjuk ke langit dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa sujud? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda riwayat sahih Muslim, aqrabukum ilayya manzilatan aqrabul abd manzilatan ila Allahi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat ia bersujud. Maka kelahiran Nabi yang dilambangkan dengan bersujud menunjukkan inilah hamba yang paling dekat kepada Allah dan penuntun untuk mencapai kedekatan yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari terus berlanjut, waktu demi waktu terus berlanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dan keajaiban-keajaiban muncul. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita akan teruskan lagi sesaat lagi. Setelah break sebentar, kita akan lanjutkan lagi tentang indahnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Setiap jasad segumpalan saja. Yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, jika ia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Maksudnya di sini hati. Ala wahyal qalb, kata Rasul. Ketahuilah yang kumaksud adalah hati.